Ya, halo teman-teman, kembali lagi di video saya. Di video kali ini saya akan sharing ke teman-teman yaitu cara mengonlinekan website atau template website menggunakan AWS. Nah, khususnya di sini menggunakan layanan EC2 ya. Oke teman-teman, kita langsung saja ke tutorialnya. Nah, pertama-tama pastikan komputer atau laptop atau perangkat teman-teman pakai itu connect ke internet dulu seperti ini. Ini harus terkoneksi ke internet. Nah, setelah itu ketika sudah connect ke internet, buka Google Chrome. Setelah dibuka Google Chrome atau web browser yang lain, tampilan seperti ini kan. Cek AWS Console atau ketik AWS Console ini. Setelah itu klik yang paling atas ini teman-teman ya. Nah, setelah itu diklik sign in to the console. Nah, ketika tampilan seperti ini teman-teman, saya jelaskan dulu ya. Di sini ada dua jenis user yang kita bisa pakai, yaitu root user dan IAM user. Nah, root user ini yaitu root yang akses tertinggi di AWS itu. Dalam artian ketika kita mendaftar AWS, baik itu menggunakan akun kredit kita, kartu kredit kita biasanya langsung mendapatkan root user ini ya. Maka root user ini nanti langsung masukkan saja email yang sudah didaftar dan passwordnya gitu ya. Nah, jadi untuk kali ini video tutorial ini saya menggunakan IAM user ya. IAM user kenapa? Karena user ini sudah didaftarkan saya dan saya sudah mendapatkan user tersebut. Nah, seperti ini contohnya. Ini user yang sudah saya dapatkan, saya buka di sini ya. Saya dulu perbesar. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini ada username, password dan console sign-in ya kan. Nah, jadi kita menggunakan password yang IAM user ini, username atau akun yang IAM user. Kita tidak menggunakan ini, kita menggunakan IAM user ini ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan ini sudah, langsung ketik sini, pilih IAM user dan pilih akunnya ya, masukkan akunnya maksudnya. Nah, boleh juga teman-teman di sini close saja. Teman-teman langsung ini saja teman-teman. Langsung kita buka dulu web browsernya, Nah, saya buka dulu. Boleh teman-teman langsung ini juga, langsung edit saja di sini. Maksudnya di copy ini link ini console sign-in URL-nya, copy saja linknya ini, copy semua ya sampai di sini kita copy. Setelah itu kita paste di sini teman-teman di web browser. Nah, kita enter. Nah, setelah kita enter, maka tampilan seperti ini teman-teman. Tampilannya seperti itu ya. Nah, tampilan seperti ini. Maka akun ID-nya tadi otomatis terisi kalau kita menggunakan link yang ini ya. Supaya teman-teman tidak bingung, pakai saja link yang ini. Tapi kalau kita menggunakan cara yang tadi, berarti kita isikan manual ini akun ID-nya ya. Oke. Setelah sudah tampil seperti ini, masukkan username-nya. Nah, username-nya yang mana? Yang ini teman-teman. Ini ya, saya copy lagi, paste di sini. Nah, terus passwordnya yang mana? Passwordnya yang ini teman-teman. SMKN3CG 2023. Kita enter, terus kita sign in. Nah, di sini teman-teman kita disuruh untuk mengganti password lama dengan yang baru. Nah, ini sangat disarankan sekali untuk keamanan di AWS seperti itu. Maka dari itu kita ikuti AWS punya aturan ya. Nah, apa saja persyaratannya? Saya jelaskan di sini. Minimal password itu harus ada huruf besar. Setelah itu harus mengandung, ada angkanya. Setelah itu harus ada juga karakternya. Nah, gitu. Ini persyaratan untuk membuat password di AWS ya. Jadi seperti apa contohnya? Contoh seperti ini. Huruf besar ya, huruf besarnya misalnya ada S-nya, kayak ini ada huruf besarnya, ada S, SMK, angkanya yang ini 2003, ada 3-nya juga. Sedangkan yang karakternya ini ada yang add. Nah, atau bisa juga kita buat seperti ini teman-teman. Misalnya aku akan huruf besar ya, aku sayang ya. Atau kita mau taruh karakter apa? Karakter itu boleh add, boleh tanda seru, boleh tanda dan, boleh tanda persen, boleh tanda dolar dan lain sebagainya, boleh ya. Tanda dolar misalnya. Terus apa angkanya? Misalnya 2021. Nah, ini memenuhi persyaratan ini. Ya, yang penting ada 3 ini. Gitu ya. Oke. Sekarang saya mau buat
passwordnya itu tadi, kan ini tadi password password pertamanya ya, saya buat password kedua itu yang ini. Password keduanya saya taruh SMK N3CG. Kalau tadi pakai @ saya sekarang pakai persen 2024. Nah, ini ya, ini sama saja. Jadi password ini saya ganti jadi ini. Nah, ini saya hapus dulu ya. Jadi teman-teman nanti terserah mau taruh password seperti apa untuk password barunya, yang jelas memenuhi persyaratan ini. Dan yang jelas password itu harus diingat, karena kapan kamu lupa passwordnya, ya otomatis AWS kamu tidak bisa diakses. Ini harus diingat ya. Bila perlu dicatat di buku atau disimpan di catatan-catatan lainnya, gitu ya. Nah, sekarang ini password baruku. Nah, dia minta di sini old password. Nah, kita masukkan dulu password lama. Nah, password lama ini saya copy, kita masukkan ke sini. Nah, new password. New password ini password yang baru maksudnya. Nah, saya paste. Nah, terus kita masuk lagi password baru di sini. Terus kita confirm password change. Nah, langsung perubahan password ya. Maka muncul tampilan seperti ini teman-teman ya. Setelah sampai di sini kita langsung ke soalnya. Ya, soalnya tadi apa? Yaitu kita mengonlinekan website kita atau template website kita menggunakan layanan EC2 di AWS. Nah, pertama-tama teman-teman harus buka dulu EC2. Cari sini ya, EC2. Atau kalau misalnya EC2-nya sudah ada seperti di sini, seperti ini, langsung klik saja. Nah, misalnya ini belum ada. Nah, saya langsung klik sini EC2 atau EC2. Klik saja EC2-nya. Nah, setelah terbuka EC2-nya, teman-teman pilih launch instance ini. Ya, di launch dulu. Nah, launch. Nah, setelah di launch instance, berikan nama atau nama servernya atau nama instance-nya teman-teman di sini. Nah, seperti saya contohnya ya. Contoh, saya taruh sini praktek. Usahakan tulis nama ya, praktek data Hendra. Nah, kenapa tulis nama? Supaya ditahu oh ternyata ini servernya kita begitu. Atau sebenarnya sih terserah mau taruh apa, cuma saya taruh praktek Hendra. Kalau teman-teman mau taruh juga boleh taruh namanya teman-teman di sini. Nah, di sini setelah ini kita lanjut lagi, kita pilih sistem operasi Debian. Sebenarnya ini terserah juga teman-teman mau pakai Ubuntu, Amazon, ini terserah sesuai kebutuhannya teman-teman. Cuman karena kemarin kita sepakatnya Debian, ya kita pilih Debian ya. Debian. Nah, setelah itu apalagi kita mau korek atau kita mau rubah, ini tidak ada. Nah, ini yang paling penting juga teman-teman, Keypair ini bagaimana? Kita download dulu, kita buat dulu, karena ini kan belum ada. Nah, di sini sudah ada ya, tapi kita tidak pakai yang ini. Kita pakai Keypair yang kita buat dulu. Kita create new Keypair. Nah, kita berikan namanya Keypairnya, misalnya saya singkat jadi KP ya. KP itu Keypair, KP Hendra. Terus di Keypair tipnya kita pilih RSA, tidak kita rubah. Dan private-nya ini kita pilih PPK. Nah, kenapa PPK? Karena kita menggunakan Windows, otomatis remote-nya menggunakan putih ya, seperti ini. Maka itu kita menggunakan PPK. Kalau teman-teman menggunakan sistem operasi seperti Linux, Mac, dan lain sebagainya, boleh teman-teman download yang PEM-in teman-teman ya. PEM. Nah, sekarang karena saya menggunakan Windows, saya pilih PPK. Oke, ketika saya pilih klik create Keypair, otomatis file PPK-nya terdownload otomatis ini teman-teman ya. Ini terdownload otomatis. Oke. Kalau sudah, kita langsung scroll ke bawah lagi. Nah, di sini kita disuruh untuk membuat yang security group. Ini penting juga ya, security group. Nah, security groupnya di sini kita centang semua dulu, tiga-tiganya. Ini ya, ini kita centang create security group, terus kita centang tiga-tiganya. Setelah itu kita biarkan saja dulu, karena sementara akan kita setting lagi ya. Nah, tidak ada lagi. Nah, kita langsung pilih launch instance, jalankan ya. Nah, sekarang kalau sudah sukses seperti ini teman-teman, kita langsung scroll ke bawah, kita pilih view all instance. Kita sudah melihat. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ini pending ya. Nah, yang saya punya praktik ini yang sudah saya buat tadi. Ini saya hapus dulu. Terminate. Nah, sementara yang kita barusan buat tadi teman-teman, yang ini ya, praktik Hendra ini ya. Nah, kalau statusnya masih pending seperti tadi, itu artinya dia proses pembuatan gitu. Tapi kalau sudah seperti sekarang ini running, artinya servernya sudah jalan, instance-nya sudah jalan. Seperti ini ya. Nah, ini.
Nah, sekarang di sini kita sudah mendapat IP-nya teman-teman, IP publiknya. Teman-teman boleh menggunakan ini, aksesnya boleh, menggunakan DNS-nya, boleh juga menggunakan IP publiknya. Nah, ini terserah dari teman-teman, mudahnya di mana gitu ya. Nah, kalau sudah jalan seperti ini, servernya, kita tes, kita coba copy IP-nya, copy ya. Setelah itu kita tes ping dari komputernya kita ya. Kita tes ping. Nah, di sini teman-teman, instance-nya sudah jalan, sudah running ya. Tetapi pingnya belum jalan. Nah, kenapa kira-kira? Nah, di AWS itu ada perlu yang harus kita setting, yaitu namanya security group tadi teman-teman. Ya, dan security group itu cara setting security groupnya di mana? Nah, ini dari sini kita ke yang sebelah kiri ini ada menu-menu sebelah kiri. Di menu-menu sebelah kiri ini kita scroll ke bawah. Di situ ada tulisan security group. Kita klik security group. Nah, di security group tadi sebenarnya di sini ada satu saja ya. Cuma di sini pernah saya buat, jadi saya hapus dulu yang ini teman-teman, yang sudah saya buat supaya teman-teman tidak bingung. Ini saya hapus dulu. Delete security group. Nah, sudah saya hapus ya. Nah, yang mana kita buat tadi yaitu yang ini teman-teman, bukan yang default ya, yang ini, yang launch wizard 2 ini. Kenapa saya tahu langsung wizard 2? Karena ya selain ini kan yang sudah saya buat sebelumnya, otomatis selain dari sini ya pasti ini kan, pasti ini. Nah, yang sudah terhapus tadi ini tidak mungkin default ini adalah security bawaan dari AWS sendiri. Jadi kita pilih yang ini, yang launch wizard ini. Jadi teman-teman nanti kalau sudah membuat security group, pastikan teman-teman lihat kalau default itu bukan berarti yang terbuat yang baru seperti ini yang kita buat tadi gitu. Ini ya. Nah, otomatis kita kasih nama dulu. Ingat yang default bukan ya, keterangannya default bukan. Kita pilih yang launch wizard ini. Entah itu launch wizard 1 nanti 2, 3 atau 4, yang jelas yang keduanya bukan default ya. Nah, kita kasih nama memang teman-teman supaya tahu. Kita taruh sini security group, saya singkat praktek gitu. Praktek Hendra. Ini ya. Praktek. Kita langsung save. Kenapa? Supaya langsung kita tahu, oh ternyata ini yang saya buat tadi barusan. Nah, inilah yang kita edit teman-teman. Inilah yang kita edit. Nah, supaya bisa connect ini tadi, inilah yang kita edit. Cara editnya bagaimana? Jangan lupa dicentang dulu yang sudah kita security groupnya. Setelah dicentang, masuk ke inbound rules ini, inbound rules, centang inbound rules. Kita scroll ke bawah. Nah, terus pilih edit rules. Nah, setelah inbound rules tadi, kita pilih edit inbound rules. Nah, ketika kita klik edit, tampilan seperti ini teman-teman. Jadi ini sebenarnya seperti ini HTTP, HTTPS, SSH. Artinya ini akses HTTP, akses HTTPS, akses SSH itu dibolehkan, sedangkan yang lain tidak. Makanya tadi ini ping tidak bisa. Nah, sebenarnya kalau untuk production, untuk server production, server yang bisa dipakai sudah bisa kamu pakai untuk public, ini memang cara seperti ini sangat disarankan sekali karena beralasan tentang keamanan kan. Tapi karena kali ini kita hanya untuk praktek saja, jadi ini kita hapus dulu, kita hapus semua. Nah, kita hapus semua, ya, hapus semua kan kosong ya. Nah, kita tambahkan saja yang kita add rule, terus kita pilih tipenya jadi all traffic. Nah, terus kita pilih customnya anywhere, ini ya. Nah, cara ini tidak disarankan untuk server yang sudah di public atau maksudnya sudah dipakai di production, tidak disarankan karena sangat-sangat rentan sekali keamanannya ya. Nah, tapi karena kita sekali lagi ini hanya untuk praktek, jadi saya berikan alt traffic saja dulu supaya kita bisa ngeping, kita bisa segala macam ya. Alt traffic berarti semua bisa dia buka aksesnya gitu ya. Ketika sudah seperti ini, alt traffic anywhere, kita langsung save. Nah, sudah selesai ya. Nah, ketika sudah selesai, kalau kita cek pingnya pasti langsung otomatis bisa karena akses pingnya, semua akses yang di dalam sudah terbuka semua begitu ya. Nah, tidak spesifik lagi gitu. Nah, sekarang sudah bisa kita akses servernya, maksudnya kita sudah bisa kita ping. Nah, setelah itu langkah berikutnya yaitu servernya kita mau akses menggunakan SSH atau menggunakan aplikasi putih ya. Nah, kita kembali lagi ke instance-nya, kita klik instance ini. Nah, ini yang sudah running ya. Nah, kita akses pakai putih. Nah, khususnya saya di Windows pakai putih ya. Nah, klik start, terus buka putih, terus buka. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, kalau misalnya teman-teman belum ada aplikasi putih di komputernya, silahkan di download dulu teman-teman ya. Buka saja
Google download putih. Nah, ketika sudah download putih akan muncul paling atas ini, diklik teman-teman. Setelah itu klik download putih. Nah, ketika download putih pilih sesuai dengan sistem operasinya teman-teman. Kalau di sini saya menggunakan Windows, jadi pilih yang ini paling atas. Ketika kita klik maka otomatis aplikasinya terdownload otomatis. Teman-teman bisa lihat ya di sudut bawah kiri ini otomatis ya. Bagi teman-teman yang belum punya putih, setelah terdownload teman-teman install dulu. Setelah diinstal maka teman-teman sudah bisa membukanya seperti ini, putih. Nah seperti ini, gitu ya. Nah sekarang kita akses dulu servernya teman-teman atau instansinya. Nah terus ketika aplikasi putihnya sudah terbuka seperti ini, jangan lupa hostnya ini kita isikan IP-nya ini tadi ya, IP-nya kita akses di host ini. Nah sudah ya. Yang kedua, kita bisa langsung open ya, kita langsung cari pergi ke SSH yang ini, klik tanda plus yang di sampingnya. Nah ini ya SSH tadi, SSH. Setelah itu klik lagi tanda di sampingnya out, yang ini out. Nah ini ya, terus pilih credential, pilih credential. Setelah itu upload di sinilah file keypair yang sudah kita download sebelumnya tadi ya, keypair yang sudah kita download pada saat pembuatan instance tadi ya. Nah caranya kita klik browse, cari. Nah tadi kan keypairnya taruh namanya keypair Hendra ya, jadi ini berarti KP Hendra, keypair Hendra gitu. Tinggal kita open. Setelah itu kalau sudah semua tinggal open saja, accept. Nah maka servernya sudah bisa kita login, tinggal masukkan username dan password ya. Server besar dulu ya supaya teman-teman bisa lihat hurufnya. Kalau cara ini biar teman-teman tidak ikut nggak apa-apa, ini kan cuma ini server besar ya. Ya sudah besar. Sekarang sudah besar hurufnya, sekarang tinggal kita login. Nah karena tadi kita menggunakan Debian OS nya, jadi username-nya itu admin ya, Debian seperti itu admin. Kalau Amazon Linux itu biasa username itu isi itu garis user ya. Kalau karena kita menggunakan Debian, usernya admin. Ketika kita enter maka muncul seperti ini teman-teman, artinya servernya sudah berhasil kita akses dari SSH. Nah sekarang ini kan masih menggunakan user biasa ya. Kalau teman-teman lihat masih huruf dolar ini, masih angka dolar, karakter dolar, berarti ini masih menggunakan user biasa. Nah kita masuk dulu atau kita membuat dulu user rootnya teman-teman. Caranya seperti apa? Sudo dulu, kita masuk ke root, sudo sudosu ya, sudosu. Nah ini ya, kita membuat password dulu sudosu. Nah ketika saya sudosu di sini sudah muncul pagar, artinya saya sudah bertindak sebagai root gitu ya. Saya ganti dulu password saya, password root. Nah ini passwordnya ini, password root. Nah ini terserah teman-teman ya, saran saya yang mudah diingat ya. Passwordnya saya isi misalnya terserah saya saja ya. Nah ini di sini keterangannya password update successful. Nah, clear dulu file ini. Nah setelah sudah jadi passwordnya, langsung kita ke penginstalan web servernya dulu teman-teman, karena kita di sini membuat atau mengonlinekan website. Nah kebetulan website yang saya onlinekan ini hanya template ya, hanya berbentuk HTML CSS. Jadi yang perlu saya install itu hanya web server saja ya, sesuai dengan konteks atau sesuai dengan soal kita pada saat ini kita bahas. Nah itu cara sebelum kita menginstal, kita apt-get install dulu ya. apt-get update bukan install, update min-y ya, apt-get update min-y, enter. Kita tunggu sampai selesai. Nah saya clear dulu. Ketika sudah selesai kita langsung menginstal web servernya teman-teman. Cara install web server seperti apa? apt-get install apache 2 min ya, apt-get install apache 2 min ya. Kita enter, ini menginstal web servernya teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman ini sementara kita menunggu berjalan, kalau misalnya teman-teman menginstal WordPress,
Berarti teman-teman bukan hanya menginstal Apache-nya saja atau web server saja, tapi menggunakan menginstal juga database-nya, menginstal juga PHP-nya. Tapi karena saat ini soalnya kita tidak menginstal WordPress, tapi kita hanya mengonlinekan saja website profilnya kita dalam bentuk HTML CSS, ya kita install web server saja gitu. Nah, sekarang sudah selesai, saya clear lagi, sudah selesai proses installnya. Nah, sekarang kalau kita cek cara ininya, systemctl start ya, start ini maksudnya kita jalankan Apache yang sudah kita install tadi. Kalau kita cek statusnya, status Apache 2 sudah running teman-teman ya. Artinya web servernya sudah siap digunakan ya gitu. Coba kalau kita akses dari browser menggunakan IP-nya ini tadi ya, kita akses IP-nya, kita copy IP-nya dulu, kita buka tab baru di Mozilla Firefox. Kalau kita enter, tampilan seperti ini teman-teman ya, tampilan seperti ini. Ini tampilan awal web server di Debian seperti ini ya. Ini biarkan saja dulu. Nah, karena kita tadi mau online kan website, jadi kita download dulu template-nya teman-teman ya. Cara untuk mendownload template-nya di mana? Cara untuk mendownload template-nya langsung saja ke buka tab baru, buka saja ini teman-teman, Google dulu, buka saja di sini kalau tidak salah BootstrapMate. Nah, BootstrapMate ini ada yang berbayar, ada yang gratis. Kita ambil yang berbayar saja ya. BootstrapMate, kita klik saja ini, terus kita scroll ke bawah. Nah, ini ada macam-macam sekali template-nya, banyak sekali, tergantung teman-teman mau pilih yang mana. Nah, misalnya saya mau pilih yang ini teman-teman, Brandon mana ya bagusnya, saya mau pilih yang ini deh, yang ini, yang iPortfolio ya. Saya klik free download. Setelah itu kita scroll ke bawah, kita pilih yang free download ini ya, jangan yang ini yang berbayar, ini saja. Nah, otomatis ketika kita klik dia langsung terdownload otomatis teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya, sudah terdownload. Nah, terus apalagi yang kita mau download untuk mendukung kita punya tugas ini. Setelah itu kita download lagi, yaitu Sublime Text. Kita buat lagi download Sublime Text. Nah, kita klik yang paling atas ini. Setelah itu kita pilih yang OS Windows ya, karena kita menggunakan Windows, kita pilih yang Windows. Fungsinya Sublime ini nanti kita pakai untuk editor webnya. Siapa tahu mungkin di webnya nanti ada yang kita mau rubah, ada yang kita mau ganti, terus ada yang kreativitasnya kita, nah ini bisa kita pakai. Sebenarnya text editor ini bukan hanya Sublime Text saja sih, banyak, ada VS Code, ada Sublime Text, ada mungkin Notepad++, banyak ya. Cuman saya seringnya pakai ini ya, saya sarankan pakai ini gitu. Untuk kekurangan dan kelebihan saya belum tahu ya. Setelah itu iPortfolio template yang sudah kita download, Sublime Text yang kita download, apalagi kita download yaitu untuk mentransfer filenya yaitu WinSCP teman-teman ya. Download WinSCP. Kita pilih yang ini teman-teman, official site download WinSCP. Kita pilih yang paling atas. Setelah itu kita pilih yang ini teman-teman, download WinSCP. Nah, maka otomatis juga akan langsung terdownload teman-teman ya. Kalau kita lihat, nah, langsung terdownload teman-teman di sini. Nah, langsung terdownload. Setelah itu kita langsung install satu-satu. Nah, pertama-tama kita install dulu Sublime Text-nya, kita langsung open. Yes. Next, install. Nah, finish ya. Nah, sudah terinstall. Ini kita close dulu teman-teman ya. Kita close dulu ininya. Nah, setelah itu kita install lagi WinSCP. Open. Terus kita pilih yes. Kita pilih accept. Kita pilih next. Kita pilih install. Nah, maka WinSCP-nya juga sudah selesai juga kita install teman-teman ya. Nah, kita langsung finish. Nah, maka tampilan WinSCP-nya seperti ini teman-teman. Nah, sudah ya, kita close dulu. Nah, sekarang karena sudah kita download semuanya aplikasi yang digunakan. Nah, karena sudah kita download semua soal-soal yang sudah aplikasi-aplikasi yang sudah kita butuhkan. Sekarang
kita masuk ke server kita lagi, teman-teman bisa lihat. Nah, sekarang posisi kita ini ada di, kalau kita PWD ya, sekarang posisi kita ada di home admin ya. Nah, kita mau menghapus dulu index HTML yang tampilannya ini. Di folder mana? Di folder kita cd var www.html ya, ini teman-teman, ini perintahnya. Untuk berpindah ke var www.html, perintahnya ini cd var www.html ini ya. Jadi kita enter. Nah, ketika kita enter, kalau kita pwd lagi, kita sekarang tidak lagi home admin teman-teman ya, tapi kita sekarang sudah di var www.html. Ingat, pastikan kita ada di var www.html, jangan di tempat lain ya. Kalau kita ls, ada file teman-teman, file index.html. Nah, file ini kita hapus dulu teman-teman. Cara hapusnya rm index.html. Ini cara hapusnya ya. Perintahnya rm index.html. Kalau kita enter, nah, otomatis kalau kita ls, filenya kosong ya. Oke, filenya kosong. Kalau kita juga lihat ini, kita refresh, otomatis sudah tidak tampilannya seperti tadi. Tampilannya sudah kosong seperti ini ya. Karena index.html-nya sudah dihapus. Nah, terus kalau sudah seperti itu, kita langsung teman-teman masuk ke aplikasi WinSCP-nya kita teman-teman ya. Sebelum kita masuk ke aplikasi WinSCP-nya kita buka dulu foldernya kita lihat download. Kita lihat tadi ini ya, ini template-nya kita ya, namanya e-portfolio. Nah, sebelum kita upload atau kita masukkan ke server kita di AWS, kita ekstrak dulu e-portfolio teman-teman. Ekstrak. Ekstrak. Nah, ini hasil ekstraknya ya, folder ini. Setelah kita ekstrak, kita klik foldernya. Nah, kalau ada teman-teman perlu mau rubah di sini atau perlu berkreasi, silakan dirubah ya. Cara editnya bagaimana? Teman-teman tinggal buka aplikasi Sublime Text yang kita buka tadi, yang kita download, klik Sublime Text. Begini, klik Start Sublime Text. Nah, setelah itu saya ini dulu ya, saya close dulu yang ini. Nah, kita pilih file, terus kita pilih open folder. Nah, cari e-portfolio tadi teman-teman. Nah, tergantung template yang teman-teman gunakan nanti yang mana. Kalau bisa jangan pakai template ini, cari template lain karena masih banyak tadi di Bootstrap.net itu ya. Nah, saya cari yang mana tadi e-portfolio ini ya. Ini open. Nah, ini sudah terbuka teman-teman. Kalau teman-teman lihat ini semua isi filenya ya. Di index.html ini diklik ya, di index.html di file ya. Kalau kita lihat dulu anunya ya, kalau kita lihat tampilannya seperti ini teman-teman. Saya buka dulu pakai Google Chrome. Oke, tampilannya kan seperti ini tadi. Nah, misalnya teman-teman mau ganti foto ini, mau ganti jadi fotonya teman-teman ya boleh, silahkan berkreasi kayak macam ini. Nah, misalnya yang saya mau ganti ini Alex Smith ya. Nah, kita carilah di sini Alex Smith. Kita ganti Alex Smith ini menjadi misalnya Hendra, nama saya misalnya ya. Setelah itu saya simpan. Cara simpannya boleh Ctrl S, boleh juga file, terus pilih save ya. Kalau kita refresh lagi, di sini belum tampil ya. Oh, baru di sini tampil Hendra ini. Berarti ini yang belum terubah. Kita rubah lagi. Cari yang ini yang Hendra. Nah, save lagi. Terus kita pilih refresh. Hello, saya Hendra, I'm the sign dan sebagainya. Nah, kalau misalnya teman-teman lebih kreatif lagi ingin merubah tampilan ini sesuai dengan kemauannya teman-teman, sepertinya ada umur, ada birthday, website, ada quote dan sebagainya, silakan teman-teman ya, silakan berkreasi sendiri untuk merubah-rubah ini. Nah, tetapi kalau di tutorial ini tidak saya bahas karena apa? Supaya videonya tidak terlalu kepanjangan. Nah, jadi website ini anggaplah sudah jadi, akan siap saya post ke website atau ke server kita gitu ya. Nah, saya tutup dulu. Nah, sekarang kita buka aplikasi WinSCP-nya. Ini fungsinya ini tadi Sublime Text untuk ngedit ya. Siapa tahu ada teman-teman mau edit apa, silahkan diedit. Saya close Sublime Text-nya, terus saya buka lagi WinSCP-nya teman-teman. WinSCP-nya. Enter. Nah, setelah terbuka WinSCP-nya yang sudah kita download tadi, masukkan dulu hostnya teman-teman. Hostnya itu yang mana? Hostnya itu yang IP-nya ini, IP-nya si instance ini. Ya, kita copy dulu, kita masukkan ke sini ke hostnya. Username-nya apa tadi teman-teman? Yaitu username-nya admin.
gitu ya, username-nya admin. Setelah itu username-nya admin, passwordnya tidak kita isi karena tadi memang tidak password. Kita pilih advance ya teman-teman, advance ini kita pilih advance. Nah di sini di SSH ini pilih authentication ini, pilih authentication. Nah disinilah teman-teman juga mengupload key pair-nya teman-teman, supaya bisa kita masuk ke server. Jadi key pair-nya kita upload lagi. Nah itulah gunanya key pair teman-teman. Makanya ketika kita membuat instance, key pair-nya itu harus disimpan dengan baik-baik ya. Nah ketika kita pilih authentication, kita pilih ini ada titik 3 ini, kita pilih titik 3-nya. Setelah itu pilih pergi ke download. Nah inilah key pair yang sudah kita download, yang kita buat ya teman-teman, dan kita download. Kita pilih key pair-nya ini, kita open, kita pilih dulu ya, baru open. Setelah itu kita oke, baru kita login. Nah kita pilih yes. Nah, tampilan seperti ini, maka kita sudah berhasil masuk ke servernya kita yang ada ini teman-teman. Ini posisinya sama dengan ini ya, cuma bedanya ini layar hitam, kita ini ada ini berbentuk objek. Nah, kita sudah berhasil masuk ke servernya yang ini teman, yang instance ini gitu ya. Nah sekarang kita cari e-portfolio tadi ya, e-portfolio yang ini. Nah filenya semua ini yang dalam e-portfolio ini ya, di dalam e-portfolio semua kita centang, kita ekspor ke sini. Cara ekspornya langsung di drag and drop ya, drag, tahan, tekan, kita centang semua begini dulu. Setelah itu kita tahan mouse-nya, kita tekan. Setelah itu kita seret begini teman-teman ya. Setelah sampai di sini baru kita lepas. Maka proses pemindahannya itu atau proses transfer datanya sementara berjalan teman-teman. Nah gitu ya. Nah sementara sambil menunggu ini, kalau teman-teman juga bukan tidak menggunakan SCP atau menggunakan FileZilla, itu bisa juga ya teman-teman, bisa juga. Atau teman-teman transfernya menggunakan Linux, kalau teman-teman menggunakan Linux menggunakan lewat terminal, itu bisa juga teman-teman, bisa. Bahkan Win SCP sendiri ini sudah support terminal kayaknya. Ini ya, sudah ada logo terminal di sini, sudah support terminal. Jadi kalau teman-teman misalnya terbiasanya menggunakan command line, boleh juga gitu. Nah cuman ini cara saya buat, yaitu cara yang bagi kita yang masih pertama untuk menggunakan SCP, karena biasanya orang itu lebih apa namanya, lebih tertarik kerjanya di yang grafis begini, yang objek, ketimbang di command line atau di layar hitam gitu ya. Nah seperti inilah caranya. Teman-teman bisa lihat sekarang sudah selesai ya. Nah sekarang file di sini tadi sudah tercopy di sini teman-teman. Artinya file sudah tercopy di sini, artinya filenya kita sekarang yang template e-portfolio tadi sudah ada di server ya. Nah ini ada di home admin ya, sekali lagi ada di home admin. Sekarang kita cek di home admin ya teman-teman ya. Kita sekarang ada di server, kita masuk ke home admin, perintahnya cd home admin, gini kan perintahnya. Kalau kita enter terus kita ls, nah ini sudah file yang sudah kita transfer tadi teman-teman, ini sudah. Terus bagaimana caranya? Nah kita pindahkan file ini yang kita copy di home admin tadi ke folder var www.html. Cara pindahkannya bagaimana teman-teman? Pastikan dulu teman-teman sudah ada di home admin. Kalau kita ada di home admin ya, jangan di tempat lain, pastikan di situ. Karena kalau di tempat lain pasti akan tidak bisa. Nah teman-teman copy atau move, boleh di copy boleh di move. Kalau saya langsung move saja atau pindahkan. Terus pilih bintang. Bintang ini menandakan semua file yang ada di dalam admin ini kita pindahkan gitu ya, itu menandakan bintang. Terus var www.html ya, ini perintahnya move bintang var www.html, artinya semua file yang ada di dalam ini kita pindahkan ke folder HTML ini. Kalau kita enter, terus kalau kita ls, filenya sudah kosong karena sudah kita pindahkan kan. Sekarang karena sudah kita pindahkan, kita masuk lagi ke cd var www.html kan. Nah kita pindah lagi ke folder var www.html ini, baru kita enter. Setelah itu kita ls, maka folder atau file yang ada dalam admin tadi, home admin, sudah terpindah di sini teman-teman, sudah dipindahkan di sini ya kan. Nah terus kalau sudah seperti ini, coba kita tes akses lagi aplikasinya ini teman-teman. Nah
tampilannya sudah berubah teman-teman ya. Nah, sesederhana itu, segampang itu cara mengonlinekan website atau template website kita di iOS menggunakan layanan EC2. Sesederhana ini. Nah, kalau misalnya teman-teman menginstalnya aplikasi sistem yang sudah berkaitan dengan database ataupun PHP ataupun apapun itu ya, berarti teman-teman bukan hanya menginstal web server di sini, tetapi juga menginstal hal-hal yang diperlukan aplikasi tersebut. Nah, karena ini tadi hanya menggunakan CSS dan HTML biasa, maka dari itu saya hanya install Apache-nya saja atau web servernya saja, gitu ya. Nah, sekarang sudah bisa diakses teman-teman. Nah, kalau kita akses menggunakan HP pun di luar jaringan kita atau dimanapun berada pasti bisa, karena ini online 24 jam ya. Kita akses dari mana saja bisa ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video atau tutorial yang saya bagikan ke teman-teman ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan ketika teman-teman ada saran, ada kritikan, boleh cantumkan di kolom komentar ya mengenai video ini. Oke teman-teman, sampai jumpa di video saya selanjutnya.